Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang baru memahami ternyata cintamu dan cintanya bukan cinta biasa. Ya, yang baru memahami ternyata cintamu dan cintanya bukan cinta biasa ya. Jadi ada koneksi khusus juga ya teman-teman. Sora akan selalu ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya, dan Sora doakan yang terbaik. Oke, untuk yang pengen personal reading, untuk energi yang lebih terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Jadi kemarin abis dengar lagu Afgan ya, udah lama ya kita jadi dapat inspirasi bahwa ternyata ada seseorang yang merasa bahwa cinta kalian bukan cinta yang biasa. Kita lihat ada energi apa pada saat ini hubungan kamu sama dia. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada energi-energi yang berusaha untuk menenangkan diri, berusaha untuk move on, berusaha untuk menjauh ya. Paling enggak untuk sementara waktu ini untuk menenangin diri lah ya, dengan banyaknya stres, dengan banyaknya pikiran, dengan banyaknya masalah yang mungkin sekali banyak berefek secara emosional ke kamu atau ke dia. Jadi bisa saja kamu lagi menepi sendiri, dia juga lagi menepi sendiri ya saat ini gitu ya. Mencoba untuk berpikir, menenangkan hati dulu lah paling enggak. Nah, benar-benar di sini kalau Sora lihat pingin menenangkan hati ataupun pingin menenangkan pikiran. Jadi ambil break gitu ya. Jadi mungkin saja menjauh, kalaupun tidak menjauh pun saling diam, mungkin banyak kontemplasi, tidak banyak mungkin berkomunikasi dulu gitu ya, karena memang ada hal-hal yang sedang dipikirkan ya, apa yang sudah berlalu di antara kalian, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin berhubungan dengan masa depan ya. Jadi ini adalah periode istirahat sambil kontemplasi untuk menepi dulu ya. Kalau Sora lihat sebenarnya kalian itu banyak banget kecocokan. Kalian itu banyak banget hal-hal yang kalian itu mungkin punya hobi yang sama, kalian punya sebuah kesukaan yang sama, kalian juga banyak hal-hal yang kalian inginkan itu sama gitu ya. Namun mungkin secara masalah-masalah lain atau dengan analisa logika mungkin ada di sana kendala-kendala ya teman-teman. Kamu mengenal orang ini berawal dari sebuah pertemanan atau persahabatan. Mungkin juga kamu dikenalin sama teman kamu, sama teman main kamu. Kalian awalnya untuk kumpul-kumpul, berteman gitu ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini mungkin hubungan berkembang menjadi sesuatu yang lain. Lihat kan? Secara energi itu memang ada energi yang terasa sulit untuk bergerak. Ya, secara energi juga ada yang mungkin merasa banyak sekali beban pikiran. Ada yang mungkin energi susah untuk bergerak, energi mungkin susah untuk maju. Di sini ada energi yang cenderung lebih pesimis, untuk cenderung lebih kayak bingung bagaimana untuk bangkit ya dari segala masalah yang ada ya. Jadi di sini kayak ada begitu banyak kegelapan. Ya, ada begitu banyak ketidakberdayaan. Jadi ini memang tidak berdaya karena memang terhimpit oleh situasi dan keadaan. Sehingga proses untuk saling berpikir ini gitu ya. Ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk ngomongin sesuatu tentang perencanaan ke depannya seperti apa. Jadi di sini ngomongin soal analisa. Ngomongin soal rencana-rencana yang memang mesti dipikirin dengan logika juga, tak hanya dengan perasaan, untuk bagaimana sih ke depan baiknya. Apa sih yang mungkin harus dihadapi ke depan. Jadi ini ngomongin soal masa depan yang pada saat ini kayak memang harus tegas diambil gitu ya, karena sekarang penuh dengan kebingungan dan keraguan. Kita lihat ada apa sebenarnya di antara kalian. Di sini teman-teman, kalau yang Sora lihat salah satunya adalah ada masalah kebimbangan hati di sini ya. Ada masalah kebimbangan hati, seperti apa yang mungkin benar-benar diinginkan dengan apa yang benar-benar dimauin
Ya, apa yang menjadi kebutuhan batin itu juga sedang menjadi sesuatu yang dipikirkan. Bisa saja hubungan ini itu sampai kepada titik yang cenderung stagnan dan ada yang namanya kebosanan karena mungkin lelah gitu ya, capek gitu ya. Kalau ditanya maunya apa juga bingung maunya apa gitu ya, banyak galau. Nah, hubungan ini mungkin saja ada situasi-situasi yang ada masalah, ada kehampaan di sana, bingung juga, hilang arah juga ada ya. Ini juga hubungan yang terasa mungkin ya, seperti kok mau lepasin, mungkin memang harusnya dilepasin tapi kok susah gitu ya untuk melepaskan gitu ya. Merasa kayak situasi itu mungkin masalah yang ada sudah cukup lama menunggu tapi tidak ada perubahan gitu ya. Jadi seperti ada energi-energi yang kayak mungkin ini adalah sesuatu yang mentok ya, mungkin ini harus disudahi gitu ya. Kenapa? Kalau suara lihat di sini mungkin sekali kalian berbeda keinginan. Apa yang kamu inginkan dengan apa yang dia inginkan mungkin saja sesuatu yang berbeda. Berbeda visi dan bermisi. Berbeda dalam keinginan hati. Berbeda dalam apa yang mau direncanakan buat ke depan. Sama-sama masih kamu kamu melihat apa yang jadi kemauan kamu, dia melihat apa yang jadi kemauan dia. Dan yang bikin jadi tambah sulit adalah situasi saat ini penuh dengan namanya tanggung jawab dan beban sih. Ya. Jadi mungkin saja kamu atau dia atau kalian itu sama-sama dalam posisi tertekan dengan banyak tanggung jawab, dengan banyak ekspektasi, sehingga gitu ya, untuk mengikuti apa yang dimauin gitu ya, untuk namanya rencana masa depan itu langkah itu terseok karena memang sulit ya. Jadi kayak mengikuti akhirnya keinginan hati atau mengutamakan diri sendiri harusnya jadi turun peringkatnya ke bawah gitu ya. Karena ada sesuatu yang memang harus diutamakan dulu. Tanggung jawab secara pribadi, mungkin di keluarga, mungkin di kerjaan gitu ya. Dan beban-beban yang ada semakin kesini itu semakin membuat kalian itu diserang oleh perasaan kayak ya mungkin kita harus dipaksa harus banyak masalah, kayak kita mungkin harus perlahan-lahan menjauh gitu ya, perlahan-lahan kayak hubungan ini apakah memang mesti berakhir gitu ya, karena memang ada fondasi yang belum benar-benar kuat ya, entah itu memang mungkin kesiapan secara hati, kesiapan secara pikiran, kesiapan secara mental itu juga belum benar-benar siap. Apa yang dia rasakan sama kamu pada saat ini? Sebenarnya dia punya banyak gairah sama kamu, ada banyak hasrat juga ke kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, tapi dia juga menyadari gitu ya, kalau masa depan itu dia masih baru memulai perencanaan, belum ada yang sesuatu benar-benar jelas untuk yang namanya merencanakan, karena memang harus berdiri di antara mungkin impian dan harapan yang dia inginkan, yang harus dia wujudkan gitu ya, dengan mungkin memilih kamu gitu ya. Dan ini membuat dia menjadi stres gitu loh. Kenapa? Karena memang kalau Sora lihat dia itu belum siap secara pikiran, mental, ada energi capek banget, ada energi lelah banget ya. Dia itu kayak penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Jadi overthinkingnya itu juga banyak ya. Karena mungkin datang juga dari latar belakangnya tadi Sora bilang, dia itu ngerasa ada energi tertekan. Jadi ketika tertekan, energinya negatif, kita lebih mudah untuk ngerasa putus asa gitu ya. Kita coba lihat energi yang kamu rasain ke dia. Gimana kalau kamu ngerasa cukup stabil, energi kamu tuh sebenarnya udah jelas apa yang kamu mau, udah jelas dengan apa yang cukup jelas kamu inginkan sebenarnya gitu ya. Dan kamu memang lebih solid dari beberapa hal lain, kamu lebih solid secara finansial, kamu mungkin lebih bagus dari dia gitu ya. Dan tapi kamu di sini kalau Sora lihat juga bisa mengharapkan bahwa dia bisa berusaha lah, istilahnya lebih gitu loh ya untuk relationship ini. Kamu ingin melihat dia memperjuangkan hubungan kalian. Dan sisanya kamu itu percaya banget sama yang namanya takdir semesta gitu ya. Kalau memang semesta berkehendak, jalani hubungan ini akan bisa jadi sesuatu yang solid. Lalu apa yang dia sadari ketika dia mulai menyadari bahwa cinta kamu itu sama dia bukan cinta yang biasa? Apa yang dia rasakan? Ada energi kuat seperti apa? Yang pertama, hasrat.
Ya, jadi hasrat dia sama kamu itu hasratnya hasrat yang sangat mendalam, hasrat yang sangat menggebu. Tapi di satu sisi, dia tuh sama kamu tuh bener-bener memikirkan soal hubungan dengan kamu tuh bener-bener menilik bener-bener ke dalam, ya. Artinya apa? Pertimbangan dia ketika dia membangun relationship sama soal kamu atau ketika dia memikirkan soal kamu itu benar-benar dalam. Jadi nggak cuma sekedar oh ya udahlah kita nggak cocok atau kita nggak bisa atau apa lalalala kita putus aja gitu kan. Nggak semudah itu gitu ya. Jadi dia tuh tanpa sadar berpikir benar-benar kayak gimana nih soal situasi hubungan kita, dan dia tuh sebenarnya sangat-sangat sulit untuk menolak hasrat dia sama kamu. Cuman kalau Sora lihat di sini, di satu sisi lain ada energi dia itu kayak merasa kecil di depan kamu, gitu ya. Baik secara finansial mungkin, secara mentalitas gitu. Dia ngerasa kayak aku tuh stres, aku tuh banyak tekanan. Kamu jauh lebih stabil, kamu jauh lebih siap gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngadepin kamu ya insecure sendiri. Ya. Dan dia nggak tahu kenapa, dia ngerasain bahwa meskipun sekarang kita situasinya lagi sulit, meskipun kayaknya kita juga sulit untuk sama-sama, walaupun banyak rintangan karena kita harus jauh dulu pada saat ini, tapi dia tuh kayak punya di batin terdalam, dia tuh memahami bahwa kayak aku nggak tahu kenapa, aku cuman punya satu keyakinan, punya satu pemahaman bahwa pada akhirnya kita akan sama-sama gitu ya. Jadi kayak hubungan ini tuh pada akhirnya akan bersemi gitu loh ya. Karena ketika justru dia nggak komunikasi sama kamu, mungkin kalau Sora lihat ya, ketika sedang menjauh dalam kesendiriannya, dalam ketakutannya, dia semakin lebih jelas untuk melihat perasaan dia sama kamu. Karena memang beberapa dari kalian itu banyak yang punya energi yang bisa menenangkan dia. Energi kalian tuh saling ngonek, yang ngebuat dia tuh kayak ketika dia khawatir, dia worry, kamu yang kayak bisa kasih dia energi kayak percaya deh, semua ini sedang berproses, kita bisa lewatin gitu ya. Dan kalau Sora lihat ini hubungan, entah itu sudah menikah atau belum, kebanyakan belum yang Sora lihat ya. Meskipun kalian mungkin tidak terikat dalam satu pernikahan, tapi koneksi kalian itu bisa dikatakan mirip atau sama dengan yang sudah menikah gitu ya. Atau di sini memang banyak yang sudah nonton ini adalah yang menikah. Jadi memang ada ikatan secara jiwa yang kuat ya. Jadi itu memang bukan cinta biasa, bukan perasaan biasa gitu ya, bukan cuman suka-suka begitu doang. Selain dari itu, ikatan ini jelas kuat karena dia bisa ngerasain telepati batin ya. Jadi contoh, ketika dia lagi nyariin kamu, kamu akan berasa. Ketika mungkin kamu lagi ngapain gitu ya, kamu mungkin lagi ngeliat handphone kamu, tapi tiba-tiba kamu pengen ngeliat handphone kamu dan ternyata dia lagi kirim chatting sama kamu ya. Atau ketika dia lagi, kamu pengen nelfon dia, taunya dia telepon kamu duluan, kayak gitu loh. Jadi ada pesan-pesan telepati batin memang yang itu hanya untuk orang-orang yang ikatannya benar-benar kuat, sama kayak telepati itu bisa jalan ya. Dan dia merasa banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat spesial yang koneksi dia rasain sama kamu. Banyak hal yang dia ingat juga. Dan kalau Sora lihat di sini, dia ngerasa banyak banget pertanda-pertanda melalui semesta, mimpi yang dia temui, yang dia lihat dan sebagainya, yang membuat dia tuh menyadari kalau hubungan ini adalah hubungan yang memang bukan biasa-biasa saja, karena memang hubungan ini itu hubungan yang dituntun oleh semesta, hubungan yang semesta terlibat di sana, gitu loh ya. Karena kalau Sora lihat, ketika juga mungkin kamu ketemu sama dia atau dia ketemu sama kamu, itu bukan sesuatu yang disengaja atau sesuatu yang direncanakan, ya. Jadi seperti secara alamiah semuanya terjadi, seperti kayak ya semesta itu andil buka jalan berkontribusi. Tuh. Tanda-tanda kamu cinta sejati dia itu juga kuat ya teman-teman ya, dengan adanya telepati, dengan adanya mimpi, dengan mungkin melihat angel number. Apalagi energi kekaguman yang dia punya sama kamu itu selalu ada. Memang kamu tuh selalu jadi inspirasinya dia ya, memberikan dia inspirasi, memberikan dia support, kamu juga memberikan dia energi positif untuk motivasi dia. Sora udah ngomong ya tadi ada angel number ya. Nah, kalau Sora di sini
Ada angel number juga yang mengartikan hubungan kalian penuh dengan harmoni, keseimbangan jiwa. Ada harmonisasi dan keseimbangan jiwa di sana. Jadi adanya kamu dalam hidupnya dia itu membawa keseimbangan, begitu juga kamu. Ada dia dalam hidup kamu, ada keseimbangan. Dan kalau Sora lihat di sini, semakin ketika dia membuka dirinya dia untuk tahu bahwa hubungan ini bukanlah hubungan yang biasa-biasa aja, semakin dia kuat pertanda itu. Semakin dia merasa ada jalan takdir ya. Karena mungkin banget ya kalau Sora lihat di sini, ketika dia mau jauh dari kamu, ketika dia mau lupain kamu, ketika kalian mau itu, ada aja jalan untuk kembali. Ada aja jalan untuk terbukakan untuk kembali. Semua ciri-ciri orang yang dia rasakan memang belahan jiwa dia dan sebagainya itu semua mengarah ke kamu. Tuh. Karena memang semesta itu banyak membuat dia tuh menyadari bahwa ini memang ya hubungan yang kuat sekali, hubungan yang memang saling tarik menarik di sana. Karena ikatan kalian tuh semakin kuat, ya apapun yang terjadi itu ikatan makin kuat karena ada energi pembelajaran di sana, ada energi koneksi di sana. Kita coba lihat ya pesan semestanya apa. Yang pertama, meskipun kalian tidak dekat secara fisik, ya, tapi selalu ada pintu dan jendela yang terbuka dari hatinya untuk selalu dekat sama kamu. Kalau seandainya aku boleh ngomong sejujurnya, yang aku sangat inginkan itu cuman kamu, ya. Aku sangat-sangat berhasrat, sangat kuat ke kamu, ya. Kita berdua mencoba lari, mencoba kabur dari takdir cinta ini, tapi jiwa kita itu selalu menginginkan, ya, selalu kayak ada aja jalannya balik untuk saling mencari. Jadi kalau nggak dia cari kamu, kamu cari dia. Kalau ketika ada jiwa yang terhubung secara ada kabel penghubung yang tidak kelihatan di antara kalian, ya, itu tidak perlu yang namanya pertemuan fisik, teman-teman. Komunikasi itu akan terjadi melalui telepati, batin, dan koneksi secara jiwa dan pikiran. Dan dia merasakan bahwa meskipun dia mencoba untuk denial, dia nggak yakin soal koneksi kalian, tapi energi magnetnya terlalu kuat. Jadi ketika dia mulai meragu soal hubungan kalian, itu selalu energi magnetnya kuat banget terasa, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasa kalian itu sama-sama memberikan energi tarik-menarik untuk cinta. Energi kamu tuh selalu menyentuh energinya dia, ya. Jadi mungkin kalian tuh komunikasinya itu lebih banyak justru ketika ketemu pun mungkin nggak banyak bicara, duduk diem sama-sama, mungkin kalian berpelukan atau sekedar duduk untuk saling berpandangan atau berpegangan tangan, itu sudah banyak koneksi jiwa yang terhubung. Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasa energi cinta kalian tuh sangat murni, ya. Makanya kalau Sora lihat di balik sikap dia yang stres, dia tahu bahwa koneksi ini haruslah sesuatu yang diusahakan, ya. Walaupun masih banyak hal yang dia belum paham soal kamu, atau masih banyak mungkin kalian yang naik turun dalam hubungan, ada kejenuhan, ada kebosanan, tapi di sini ada satu keyakinan bahwa koneksi ini memang koneksi yang bukan koneksi biasa-biasa aja. Apa yang ke depan dia harapkan terhadap hubungan ini? Dia mengharapkan adanya, ya, hati yang saling terhubung, hati yang saling terkoneksi. Kalau Sora lihat di sini, ada energi kemelekatan, teman-teman, ya. Energi bucin, dia nggak bisa lepasin kamu, kamu nggak bisa lepasin dia. Dan itu hati terdalam tuh tahu, ya. Maka ini adalah tentang masalah waktu saja, ya. Segala sesuatu akan bergerak lagi, ya. Dia berharap bisa sesegera mungkin, bisa secepat mungkin menuangkan atau menyalurkan kerinduan, ya. Karena di sini kalau Sora lihat memang ada kekuatan cinta. Salah satunya dia bertahan dengan situasi dia yang sekarang susah, sulit, banyak masalah di antara kalian, gitu ya. Karena mungkin kayak hubungan mau maju kok, tapi jalan di tempat terus, ya. Teman-teman,
cuman satu ya. Di sini ke depannya sangat mungkin sekali relationship kalian akan banyak memakai emosi yang naik turun, masih berproses di sana, teman-teman. Tapi teori sinkronitas sedang terjadi. Jadi apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu harapkan, itu bisa mungkin terwujud, teman-teman. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu. Ya. Memang ini masih ada labirin yang harus dilewati, ya, tapi hargai semua sebagai prosesnya, teman-teman. Ya, jadi kamu tuh bisa bertahan dan dia juga bisa bertahan, itu cuma atas nama kekuatan cinta, ya. Dan yang kalau Sora lihat di sini, dia harapkan dari kamu adalah kamu mau memahami bahwa ini adalah proses cinta sejati yang mungkin tidak mudah untuk bersama, tapi bisa dijalani karena hati tidak bisa dibohongi, ya. Karena memang orang ini sedang berproses, ya. Mempersiapkan segala sesuatunya secara emosional gitu ya. Untuk pelan-pelan dia tuh semakin membuka diri untuk dia bisa ngelihat pertanda semesta apalagi sih yang harus aku lakukan ke depannya. Jadi orang ini tuh kayak mulai terbuka untuk aku pingin deh semesta yang arahin jalan aku supaya aku nggak salah lagi dalam menentukan hubungan kita yang bukan biasa-biasa ini ya. Jadi namanya aja bukan cinta yang biasa, prosesnya pun pasti bukan proses yang biasa. Oke? Sora izin teman-teman promosi lagi karena kan Sora nggak tahu yang kemarin yang video hari ini nonton kemarin nonton atau enggak. Silahkan dibeli gelang clear quartz ya. Harganya 240.000 saat video ini dibuat ya teman-teman. Ini udah Sora program dengan energi healing. Cantik banget, bagus banget, dijual sepasang, tidak dijual terpisah. Bintang lambang harapan, bulan lambangan dari perubahan ya. Ini energi kamu teman-teman, cakra kamu dibersihin, kamu biasanya lebih tenang, lebih bisa fokus, aura kamu juga lebih bagus. Ketika energi kamu dan aura kamu lebih bagus, kamu akan bisa menarik cinta yang lebih baik, hal-hal yang lebih baik dalam hidup kamu. Ya, jadi ini bukanlah pelet ya teman-teman, bukan juga jimatan. Ini adalah media, otomatis kamu pun harus berproses di sana. Dibeli selagi masih ada karena Sora tidak bisa menjanjikan untuk di restock kalau ini sudah habis. Ya, karena ada minimum ambil juga. Buat teman-teman yang cowok boleh dibelikan untuk pasangannya, kakaknya, adiknya, ibunya, mbaknya. Oke, terima kasih udah boleh izin ya. Kalau yang mau beli di Tokopedia, itu udah Sora kasih linknya di kolom deskripsi bawah atau di pin komen. Ya, tinggal diklik aja, di check out, dibayar, bisa pakai Kredivo, bisa pakai kartu kredit juga kalau mau cicilan. Ya, langsung Sora kirimin. Buruan karena sekarang stok terus makin dikit dan menipis ya, kurang dari setengah. Yuk kita lihat zodiak yang mungkin terungkap. Cek zodiak kamu, zodiak dia. Scorpio, Virgo, Libra, Capricorn, Aries, Pisces, dan ada Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa juga jadi alfabetnya dia, atau bisa juga jadi plat nomor kendaraan teman-teman. Untuk teman-teman yang pingin beli alat pembacaan, pingin booking personal reading, pingin belajar baca kartu, ya, atau mau beli sendiri kartunya, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Semua satu pintu aja untuk yang memang benar-benar mau menyiapkan diri untuk dengar baca bazi juga bisa ya, untuk lihat jalan hidup ya, biar jelas jalan hidupnya seperti apa. TZG YUP PMY OAB ATQ BG 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora tunggu belanjanya dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Bye bye.